Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Ida Ayu Putri Andari dengan NIM 20026122204. Di sini saya sebagai dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine. Untuk definisinya yaitu perawatan pasien yang bersifat multidisiplin dan juga kolaboratif terhadap pasien sejak sebelum, saat, dan juga setelah operasi, hingga saat pemulihan pasien seutuhnya. Kemudian dari tujuan perioperatif medicine ini adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan juga pasca operasi untuk mencapai kondisi yang ideal bagi pasien yang akan menjalani tindakan operasi atau pembedahan. Kemudian perioperatif medicine ini dibagi jadi preoperatif, intraoperatif, dan juga pasca operatif. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan mengenai preoperatif. Kemudian untuk definisi dari preoperatif atau evaluasi preoperatif dan juga preanestesi yaitu adalah suatu langkah awal dari rangkaian tindakan anestesia yang dilakukan terhadap pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Kemudian untuk tujuannya sendiri adalah untuk membangun hubungan antara pasien dan juga dokter, kemudian untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh, kemudian untuk mengetahui dan juga menganalisis jenis operasi, kemudian untuk memilih atau menentukan jenis dan juga teknik dari anestesi yang dilakukan, dan juga sesuai dengan keadaan pasien, kemudian untuk memperkirakan penyulit yang mungkin terjadi selama tindakan operasi atau post-operasi, kemudian mempersiapkan obat dan juga alat untuk menangani penyulit yang telah diperkirakan. Kemudian memberikan edukasi mengenai pasca pembedahan, anestesi, dan juga perawatan intraoperatif, dan juga pasca operatif dengan harapan mengurangi kecemasan dan juga memfasilitasi pemulihan dari pasien. Dan yang terpenting adalah pengurangan biaya, lama rawat inap, dan juga pengurangan risiko pembatalan operasi dan meningkatkan kepuasan dari pasien itu sendiri. Kemudian di sini preanestesi ini dimulai dari anamnesis, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, persiapan pasien, dan juga premedikasi. Yang pertama yaitu dimulai dari anamnesis, di mana di sini kita bisa menanyakan mengenai identitas pasien, riwayat penyakit sekarang, di sini berdasarkan Basic 4 dan juga Secret 7, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, di mana di sini kita bisa menanyakan apakah ada alergi obat dan juga tanyakan juga reaksi obat yang telah dialami. Kemudian kebiasaan khusus yaitu merokok, alkohol, ketergantungan obat-obatan, di mana di sini merokok itu dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler, jadi nikotin itu dapat meningkatkan denyut jantung dan juga spasme koroner. Kemudian dari respirasi yaitu bisa meningkatkan resiko dari PPOK, karsinoma paru, hiperaktif airway, dan juga di sini pentingnya untuk suction saat dilakukan anestesi. Kemudian untuk pentingnya stop merokok sebelum operasi di mana dalam 12 jam ini dapat mengurangi karboksi HB, kemudian 2 hari itu bisa mengurangi efek nikotin pada kardiovaskuler dan juga mempengaruhi sistem silier. Kemudian pada saat 2 minggu itu untuk mengurangi volume sputum, pada 2 bulan itu untuk mengurangi resiko bronkospasme dan juga sekresi dari bronkial. Kemudian dari alkohol, ini bisa mempengaruhi dari intoksikasi akut, itu untuk meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan juga anestesi. Untuk alkoholik kronik, ini bisa meningkatkan risiko terjadinya kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hepar, dan juga gastritis. Kemudian dari pemakaian obat-obatan terlarang,
misalnya sedatif dan juga nikotin, ini perlu dilakukan penanganan dari withdrawal syndrome. Kemudian bisa juga ditanyakan mengenai riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan juga persalinan. Kemudian dari riwayat keluarganya juga ditanyakan review sistem organ dan juga makan atau minuman terakhir. Jadi di sini bisa kita tanyakan kapan dan minum terakhir, kemudian jenis makanan, jumlah makanan, karena di sini puasa prabedah yaitu untuk menentukan periode tidak diperbolehkannya menerima asupan cair maupun padat dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan. Kemudian untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi resiko aspirasi paru dan juga komplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu dari pemeriksaan fisik, yang diperiksa yaitu yang pertama dari status presentnya, yaitu diperiksa vital sign, berat badan, dan juga tinggi badan. Kemudian dari sistem organnya, di sini bisa disingkat menjadi 6B, yaitu brain breathing, blood, bladder, bone, dan juga skin. Kemudian dari airway, di sini kita bisa melihat dari Mallampati score dan juga dari kriteria Lemonnya. Kemudian di sini masuk ke kriteria Lemon atau Lemon Airway Assessment Method, di mana yang pertama L itu look externally, di mana kita bisa lakukan inspeksi secara eksternal. Jadi di sini kita lihat apakah ada trauma atau kondisi anastomis yang abnormal. Kemudian E yaitu evaluasi dengan Tri-Tri-Turu. Kemudian M itu untuk mengevaluasi Mallampati score, kemudian O untuk mengevaluasi adanya obstruksi atau tidak, kemudian N yaitu untuk menilai neck mobility-nya, di mana di sini untuk Mallampati score yang nilainya lebih atau sama dengan 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk dilakukan intubasi. Kemudian video laryngoskop ini untuk membantu manajemen dari airway itu sendiri. Kemudian dari skor Mallampati ini untuk mengevaluasi untuk mengetahui bahwa bila semakin tinggi skor dari Mallampati maka kemungkinan terjadinya intubasi semakin susah. Kemudian untuk cara penilaian dari Mallampati skor ini, mata pemeriksa dan pasien berada posisi yang sama tingginya, kemudian posisi pasien dalam posisi duduk, dan juga kepala dalam posisi netral. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dan juga menjulurkan lidah tanpa suara. Di sini ketika pasien sudah menjulurkan lidah tanpa suara, kemudian dilihat skornya. Apabila kelas 1, maka kita akan melihat adanya uvula, palatumol, serta hard dan juga soft palatumnya. Sedangkan skor 2, kita dapat melihat palatumole dan juga uvulanya. Kemudian untuk skor 3, kita dapat melihat palatumole dan juga sedikit uvulanya. Kemudian untuk skor 4 atau kelas 4, di sini kita hanya bisa melihat palatumole dan juga palatumolenya sendiri bisa juga tidak terlihat. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi Tri-Tri-2 rule. Di sini untuk 3 yang pertama, di mana kita mengevaluasi pembukaan mulut minimal dengan menggunakan 3 jari. Kemudian 3 yang kedua, di sini untuk mengukur dari ujung dagu sampai ke tulang hyoid. Di sini untuk menilai kemampuan penekanan lidah saat diberikan laryngoskop. Kemudian untuk 2 yang terakhir yaitu untuk memprediksi posisi dari laring dari dasar lidah yang jaraknya minimal 2 jari. Kemudian yang ketiga dari pemeriksaan penunjang, dari hasil anamnesis tadi, kita dapat mengevaluasi lebih lanjut dengan menggunakan pemeriksaan penunjang. Misalnya yang pertama dengan pemeriksaan darah tepi, di sini kita bisa melihat HB, HCT, leukosit, dan juga PLT. Kemudian bisa juga dicek dari serum glukosa, kreatinin, urea, dan juga elektrolit. Kemudian bisa dicek fungsi hatinya, koagulasinya. Kemudian pada saat pandemi seperti ini bisa perlu dan juga wajib untuk dilakukan X-ray toraks.
Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan dari EKG. Kemudian yang keempat dari asesmen risiko, di mana di sini diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik, di mana ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiology pada tahun 1961 dan diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi maupun tidak mencakup seluruh risiko anestesi, seperti misalnya usia dan juga dari kesulitan intubasinya. Kemudian diagnosis anestesi dengan menggunakan ASA, di sini terdiri dari 6 kelas seperti yang berada pada tabel itu. Kemudian ditambah dengan adanya huruf E ini sendiri, di mana huruf E ini adalah untuk pasien darurat. Jadi kita sebutkan dulu status fisiknya, baru kemudian ditambah dengan huruf E. Misalnya pada status fisik pasien kelas 3, di mana kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Misalnya, contohnya angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, PPO, dan juga PPOK. Kemudian belakangnya bisa ditambah dengan huruf E yang mengartikan pasien dalam keadaan darurat. Kemudian yang kelima yaitu dari persiapan pasien. Yang pertama, di sini dilakukan informed consent dan juga KIE. Di sini diperlukan KIE dan juga informed consent yang benar, yang baik dan benar kepada pasien atau wali yang harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau pembedahan. Bahasa di sini yang digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa awam. Kemudian dari komponen konsen yang diberikan yaitu teknik anestesi, deskripsi prosedur, dan juga komplikasi umum. Kemudian yang kedua adalah puasa. Pasien harus dipuasakan minimal 8-12 jam sebelum operasi. Kemudian dilakukan koreksi penyulit, yaitu dipersiapkan sedasi, analgesik, dan juga terapi cairan. Kemudian pasien diharuskan untuk melepas aksesoris sebelum dilakukan operasi atau pembedahan, kemudian mencukur kumis atau jenggot bila diperlukan, kemudian menghentikan kebiasaan seperti merokok, minum minuman keras, dan juga obat-obatan tertentu. Kemudian dari perioperative fasting recommendation of American Society of Anesthesiologists, di mana di sini dari bahan makanan seperti air mineral itu diperlukan untuk minimum puasa sekitar 2 jam. Kemudian dari air susu ibu itu minimum periode puasa sekitar 4 jam. Dari formula bayi yaitu minimum puasa sekitar 6 jam. Susu minimum puasa sekitar 6 jam. Makanan ringan minimum puasa sekitar 6 jam. Kemudian makanan yang digoreng atau makanan berlemak dan juga daging perlu penambahan waktu puasa yaitu sekitar 8 jam atau lebih. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan operatif yaitu operatif elektif di sini dengan prinsip NPO atau nil per os, di mana di sini untuk persiapan pasien pada operasi elektif biasanya diterapkan prinsip NPO, di mana di sini berhubungan dengan puasa prabedah yang ditunjukkan dari tipe makanan serta waktu minimum puasanya. Contohnya seperti dari air minum, di mana waktu puasanya sekitar 2 jam, kemudian susu sekitar 4-6 jam, kemudian untuk makanan ringan seperti roti selama 4-6 jam, kemudian untuk makanan berat seperti makanan yang digoreng dengan minyak, butuh waktu puasa yang lebih lama, yaitu sekitar 8 jam atau lebih, sedangkan obat-obatan oral butuh waktu minimum puasa sekitar 1-2 jam. Kemudian yang keenam yaitu premedikasi, di mana di sini definisinya yaitu pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi.
Untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi sekresi saluran nafas, kemudian untuk menyebabkan amnesia, untuk mengurangi kejadian mual dan muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan pH asam lambung, dan juga mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Untuk contoh golongan obat yang digunakan untuk pramedikasi yaitu misalnya golongan benzodiazepin, misalnya obat diazepam, lorazepam, midazolam. Di sini tujuannya adalah untuk sedasi dan amnesia retrograde. Kemudian antikolinergik seperti obat astroprin, glikopirolat, yaitu tujuannya adalah untuk mengurangi refleks vagal. Kemudian untuk golongan obat antimimetik, misalnya metoclopiramid, ini diberikan apabila skor dari PONF-nya tinggi. Kemudian untuk obat golongan profilaksis aspirasi seperti metatopiramid, di mana di sini tujuannya adalah untuk mengurangi volume cairan gaster dan juga meningkatkan pH lambung. Kemudian untuk obat golongan antihistamin, misalnya H1 blocker, di sini untuk mencegah reaksi alergi. Kemudian untuk obat golongan opioid, misalnya obat fentanyl dan juga morfin, di sini digunakan sebagai obat dengan efek analgesi dan juga sedasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.